Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ahbab, hafizakumullah. Pada video berikut ini, kami akan menceritakan tentang sebuah kisah seekor ular yang membawa-bawa nama Allah untuk menjebak mangsanya. Pada suatu masa, hiduplah seorang ahli ibadah. Sebut saja namanya si Abid. Pada suatu hari ia berburu. Kemudian tanpa disangka, di tempat berburu itu, ia bertemu dengan seekor ular. Dan yang anehnya, ular tersebut bisa berbicara. Lalu ular ini menyatakan kepada si Abid bahwa dirinya sedang dikejar-kejar oleh seorang yang ia anggap sebagai musuh. Ia meminta perlindungan kepada si Abid. Dan tak hanya itu, agar si Abid berkenan, si ular pun membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku sedang dikejar oleh musuhku. Sebentar lagi ia akan datang ke sini. Maukah kamu menolongku? Jika mau, niscaya Allah akan melindungimu, kata si ular meyakinkan. Si Abid setuju. Kemudian ia menutup badan si ular dengan selendangnya. Namun si ular masih meminta lebih. Ia berkata, cara demikian sangat kurang efektif. Si musuh masih akan bisa mengetahui keberadaannya. Hal ini membuat si Abid bingung, apalagi yang harus ia lakukan. Lalu si ular memberi sebuah ide. Ia memerintahkan si Abid untuk membuka mulut dan si ular akan masuk ke dalam perut si Abid. Kemudian Abid tak yakin dengan ide si ular. Jangan-jangan itu akan membahayakan dirinya. Tak apa-apa, aku tak akan melukaimu. Tenang saja, aku juga nanti akan bersaksi di hadapan Allah bahwa engkau benar-benar umat Nabi Muhammad SAW, kata si ular meyakinkan lagi. Pada akhirnya, apa yang dikatakan si ular membuat si Abid yakin, dan ia pun membuka mulut, dan sejurus kemudian si ular masuk ke dalam perutnya. Tak lama setelah itu, ada seseorang yang datang menemui si Abid. Ia mengaku sedang mencari seekor ular untuk diburu. Kemudian ia mengatakan, apakah engkau tahu ada ular di sini? Maaf, saya tidak tahu, kata si Abid. Ia berbohong demi keselamatan si ular. Merasa tak menemukan hewan yang dicari, si pemburu pergi melanjutkan perjalanan. Setelah itu, si ular mencoba menengok dari dalam mulut si Abid. Keadaan sudah benar-benar aman atau belum? Abid mengatakan kepada si ular bahwa keadaan telah aman. Karenanya, si ular diperintahkan untuk keluar dari dalam perutnya. Namun, siapa sangka ternyata si ular ini ingkar janji. Ia tak mau keluar. Na'udzubillah. Si ular bahkan mengancam si Abid. Tinggal pilih saja, kamu mau yang mana? Aku melubangi hatimu atau menghancurkan limpamu dari dalam. Perilaku si ular ini benar-benar membuat si Abid kaget. Ia tak percaya bahwa hewan yang ditolong malah akan membunuh dirinya. Ini benar-benar air susu yang dibalas dengan air tuba. Apakah engkau lupa bagaimana aku dulu mengeluarkan leluhurmu dari surga? Apa alasanmu mau berbuat baik kepada makhluk yang memang tidak bisa berbuat baik? Kata si ular yang ternyata adalah seorang iblis. Si Abid pun sadar dirinya lama-kelamaan pasti akan mati. Tak ada jalan lagi baginya untuk bisa bertahan hidup. Tinggal menunggu waktu saja. Namun sebelum si ular benar-benar membunuhnya, Abid meminta satu hal untuk dilakukan, yakni ia ingin membuat lubang di sebelah gunung untuk mengubur jasadnya nanti. Lalu permintaan itu disetujui oleh si ular. Sebelum mendekat ke gunung, Abid terlebih dahulu berdoa kepada Allah dengan doa yang cukup panjang. Salah satu doanya berisi sebagai berikut. Ya Allah, aku meminta kepadamu, selamatkanlah aku dari ular yang ada di dalam perutku ini. Lalu di tengah perjalanan, ada seorang laki-laki tua yang menemuinya. Laki-laki ini menggunakan wajahnya bercahaya. Pakaian yang ia kenakan sangat bersih dan baunya harum sekali. Ia memberi si Abid selembar daun untuk dimakan. Kemudian tak butuh beberapa lama, daun itu pun dimakan oleh si Abid.
Sesaat setelah itu, si ular yang ada di dalam perut si Abid mati mengenaskan. Ia mati secara terpotong-potong dengan sendirinya. "Terima kasih atas bantuannya. Kalau boleh tahu siapa engkau sebenarnya?" ujar si Abid penasaran. Lelaki tua itu mengatakan ia adalah seorang malaikat. Ceritanya, doa yang dipanjatkan si Abid barusan membuat seluruh malaikat yang ada di 7 langit mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dialami si Abid. Singkat cerita, Allah memerintahkannya, yaitu lelaki tua tersebut, untuk membantu si Abid. "Apapun yang terjadi, teruslah berbuat baik. Sungguh, kebaikan itu akan melindungimu dari keburukan. Allah Maha melihat apa yang dilakukan hamba-hambanya," kata lelaki tua itu menasihati si Abid. Kisah ini dikutip dari kitab An-Nawadir karya Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi. Lewat kisah ini kita bisa belajar bahwa meskipun perbuatan baik yang kita lakukan itu salah tempat, namun Allah tetap akan membalasnya. Dia tidak akan menyia-nyiakan amal baik hamba-hambanya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu bisa melakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.